Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari yang cerah ini saya kedatangan tamu yang kapan hari sudah pernah kesini dengan Pak Cahyo ya. Pak Beni Cahyo ya. Yang kemarin kalau teman-teman ingat para subscriber semuanya, kalau di tayangan video kemarin yang berjudul apa kemarin ya? Ada ular goib ya. Saya kasih judul itu ya. Sekarang kondisinya Pak Beni Cahyo ini alhamdulillah sudah semakin membaik ya. Yang kemarin saya ceritakan juga di video yang dulu itu, Pak Beni Cahyo ini mengalami sakit selama 26 tahun ya. Jadi teman-teman yang masih sakitnya 1 tahun, 2 tahun, jangan pernah putus asa ya. Ini sebagai contoh menginspirasi kita semuanya. Pak Cahyo ini sakit selama 26 tahun tapi tetap dia ikhtiar, usaha, tidak pernah berputus asa. Pak Nji? Oke. Bisa diceritakan Bapak awal kali pertama sakit itu apa yang dirasakan? Monggo, gimana ceritanya? Di usia berapa waktu itu Bapak? Waktu itu tahun 94 ya. Saya lulus SMA 93. Kurang lebih usia berapa? 20 tahun ya? Iya, sekitar 20 tahun. Terus? Jadi yang saya rasakan pertama-tama ada suatu benda gaib yang masuk ke tubuh saya, tapi melalui nafas. Jadi saya waktu itu tidur di sofa, kurang lebih jam 10 malam, jam 9. Tiba-tiba ada sesuatu yang masuk ke tubuh saya melalui nafas, sehingga saya tidak dapat bernafas selama beberapa detik. Tak lama kemudian waktu itu saya mungkin dalam hati berkata bahwa saya akan mati, tapi alhamdulillah waktu itu saya bisa bernafas dan hidup kembali. Setelah seminggu kemudian tiba-tiba saya sakit macam-macam aneh gitu, jadi seperti kencing, keruh, darah. Terusan saya periksa ke rumah sakit, diminta untuk opname, dan waktu itu di RSAL Surabaya. Dan dari pihak dokter setelah dirawat selama 2 minggu tidak dapat diidentifikasi penyakitnya, saya kemudian disuruh pulang ke rumah. Tapi tak lama kemudian, dapat seminggu, penyakit saya parah lagi, saya opname di Rumah Sakit Al-Ifsad Kota Surabaya. Setelah saya pulang, teman saya merasa bahwa ini bukan penyakit medis. Saya berkali-kali selama 26 tahun juga sering ke orang pintar atau ke orang ya seperti orang pintar sama orang kiai, tapi sampai sekarang masih belum menemukan kesembuhan. Tapi alhamdulillah hari ini badan sudah mulai kuat. Jadi saya masih masukan kepada para subscriber bahwa kita tetap berusaha dan ikhtiar. Untuk hasilnya nanti kita serahkan kepada Allah SWT. Jadi begini, Bapak sakit selama 26 tahun toh, dan tentunya selama 26 tahun tidak pernah berhenti, selalu ikhtiar mencari jalan kesembuhan. Tentunya banyak cerita toh Pak. Selama 26 tahun ya, sakit, berobat kemana saja, pengalamannya apa saja, bisa diceritakan, tapi jangan sebut merek ya. Berobat di mana jangan sebutkan, cuman apa saja pengalaman yang bisa diambil gitu loh Pak. Iya. Untuk tahun pertama saya sakit itu luar biasa. Jadi hampir tiap hari tidak bisa tidur malam. Jadi setiap malam jam 9 tuh jantung terasa berdegup kencang sampai subuh. Jadi tiba-tiba saya tidak bisa tidur sampai subuh. Tiap hari selama kurang lebih setahun lebih lah saya mengalami kehidupan seperti itu. Terus jantung berdegup kencang seperti mau copot. Jadi orang nggak bisa tidur dengan kondisi seperti itu. Padahal itu kita tidak aktivitas apa-apa. Terus ya saya sempat pergi ke luar kota, ke daerah Gunung Merapi, sempat berobat ya. Terus sampai tidak bisa buang air besar juga, sampai selama 1 bulan juga. Terus tiba-tiba ada
yang keluar dari tubuh saya itu satu ya melalui ini pembuangan ini ya, melalui Belakang. tubuh ya, Oke, belakang ya. Jadi begini Pak. Apa? Sempat kelas 1 cuman masih ada satu barang gaib di tubuh saya Yang nggak bisa keluar gitu ya. harusnya itu bisa keluar melalui mulut tapi saat itu mungkin tertahan di leher jadi kembali lagi. Oke. Tempat itu ya. Jadi kan selama 26 tahun sakit itu sudah kira-kira Pak berapa pengobatan yang sampean yang sampean datangi? Iya. Karena saya tadi melihat cerita sebelumnya katanya Bapak ini hobi membaca buku-buku atau majalah-majalah mistis ya. Iya. Jadi setiap kali baca-baca di Posmu, di Liberty ya. Setiap ada iklan paranormal selalu didatangi gitu Pak ya. Karena berharap untuk sembuh. Nah, itu kira-kira sudah berapa orang Pak yang dikunjungi? Wow, saya sudah banyak orang, berpuluh-puluh orang dan ada 20? Lebih 20 orang. Lebih 20 orang kalau mengingat 26 tahun. Iya. Baik yang amatir yang sampai yang mungkin ilmunya tinggi. Bahkan sampai keluar kota, Pak. Saya pernah pergi ke daerah Bromo juga. Oh, gitu. Jadi saya juga berniat mau nemuni kepala suku Tengger, tapi waktu itu beliau berhalangan karena di pura itu ada acara seperti acara sembahyang gitu. Jadi mengumpulkan semua kepala ini kepala bendada ke Bali kan waktu itu ada acara nyepi kalau nggak salah. Jadi kita tidak dapat menemui gitu. Jadi melakukan pengobatan kemana-mana, mulai dari ritual yang aneh-aneh sampai ritual yang benar-benar nggak aneh-aneh kan gitu ya. Dari ritual yang aneh-aneh sampai ritual yang nggak aneh-aneh kan gitu. Jadi begini, para subscriber semuanya ataupun siapapun yang menyaksikan tayangan video ini, bahwasanya sihir itu nyata adanya ya. Jadi memang penyakit non medis itu ada, penyakit medis ada, penyakit non medis itu ada. Nah, penyakit non medis itu ada banyak bentuknya, ada banyak faktornya. Bisa dari guna-guna atau yang disebut dengan santet, atau bisa yang datangnya dari penyakitnya sumbernya dari kebencian, atau dalam istilah spiritualnya disebut dengan penyakit aib. Jadi begini, yang pengalaman yang bisa diambil dari Pak Cahyo ini ya, bahwasanya dia tidak pernah berputus asa untuk mencari jalan kesembuhan. Dimanapun tempatnya, dimanapun beliau dengar ada pengobat alternatif atau paranormal, dia datang. Jadi untuk mengikhtiarkan diri, mengusahakan diri untuk sembuh. Tapi dengan catatan ya teman-teman, jangan sampai ketika kita berobat itu berobat yang tidak tahu latar belakang siapa yang terapis kita itu siapa, latar belakang teknik terapinya menggunakan apa. Jangan sampai kita berobat atau ikhtiar tapi menggadaikan akidah kita. Nah, jadi kita menggadaikan akidah kita sampai melakukan ritual-ritual syirik dan lain-lain ya. Terus gini Pak Cahyo ya. Sekarang ini setelah melakukan tahapan terapi, gimana rasanya Bapak? Monggo diceritakan. Iya. Alhamdulillah hari ini kekuatan gaib penyakit saya yang ada di perut saya sebenarnya sudah mulai melemah, sehingga saya perlu hanya rutin untuk minum ramuan ini ya. Ramuan ya? Ya, ramuan. Okay. Alhamdulillah saya sampai sekarang tubuh juga semakin sehat, semakin kuat, sehingga saya bisa beraktivitas secara normal. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak ya, ikhtiar ini adalah sebagai bentuk ikhtiar yang paling ujung setelah berkelana kemana-mana ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan, segera memberikan keajaiban kesembuhan ya. Sehat walafiat, panjang usia, sukses dalam setiap langkah, istiqomah dalam beribadah. Ngoten nggih. Oke. Terima kasih Pak atas testimoninya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita dan keluarga kita kondisi yang sehat walafiat, dijauhkan dari hal-hal yang bentuknya jahat, baik itu dari fisik maupun non fisik.
Cukup sekian teman-teman, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cahyo. Oke.